ada ibu-ibu yang tinggal di kampung, HP aja nggak punya, bahkan beberapa aja dia masih buta huruf loh, illiterate. Anda bisa membayangkan nggak? Ini ada di negara yang sudah merdeka 80 tahun ini masih ada loh perempuan-perempuan yang mereka masih belum di Bogor itu, meskipun dia adalah daerah penyangga ibu kota. Bogor itu juga masih memiliki tantangan yang luar biasa dari segi kesenjangan ekonomi. Assalamualaikum teman-teman semuanya dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah gabung lagi di series podcast Desa Damai. Ini kita akan bicara dua kata, desa yang damai. Gimana caranya? Karena konteksnya sekarang kan banyak desa yang gak damai. Banyak banget yang membuat tidak damai itu diantaranya adalah perbedaan, ya kan? Kita nemuin banyak sekali di mana-mana perbedaan itu melahirkan konflik. Nature-nya manusia kan beda-beda. Terus yang kedua, masalah yang ada di Bali itu biasanya itu faktor kesenjangan perekonomian. Nah, belakangan ini aku main ke Wahid Foundation. Dia itu punya program yang menurutku relevan dengan apa yang kita alami sekarang. Masalah-masalah yang ada di basis, yang kadang-kadang tidak terungkap tapi menjadi masalah, melahirkan masalah-masalah baru di komunitas-komunitas di desa. Namanya adalah Koperasi Cinta Damai. Ada dua yang diadres. Koperasi itu mengadres masalah ekonomi, terus yang akhirnya melahirkan perdamaian. Tapi lebih lengkapnya kita ngobrol-ngobrol deh sama yang punya program. Aku juga nggak terlalu paham sih. Sudah hadir bareng kita Mbak Siti Kholiso. Halo. Halo. Apa kabar? Baik. Kayaknya Desa Damai berkontribusi banyak terhadap perdamaian dunia ini. Alhamdulillah. Semua harus kita syukuri. Sebelum kesana kemana-mana, ini kan undernya Wahid ya, undernya Wahid. Barangkali teman-teman juga belum ada yang belum tahu. Wahid Foundation itu apanya Abdurrahman Wahid? Bisa diceritain nggak Wahid Foundation itu apa sih? Ini bukan produk bedaknya Gus Dur ya. Karena orang suka salah paham dengan foundation ya. Oh iya, foundation. Baik. Jadi pertama. Tapi ngeluarin bedak nggak? Oh itu nanti beda produk lagi. Nanti bolehlah ruang publik endorse itu. Ya, jadi Wahid Foundation ini berdiri 7 September 2004, bertepatan hari ulang tahun Gus Dur. Nah, pada tahun 2004 adalah setelah Gus Dur purna sebagai Presiden Republik Indonesia. Lalu kemudian putri beliau, Ibu Yeni Wahid, lalu ada Greg Barton, lalu ada Bapak Ahmad Suaidi gitu ya. Kemudian ngobrol lah gitu. Kira-kira nanti siapa ya yang melanjutkan visi misinya Gus Dur setelah beliau ini udah sepuh gitu kan. Dan kondisi kesehatannya pada waktu itu sudah beberapa kali kan sakit gitu. Lalu muncul ide untuk membuat sebuah lembaga atau yayasan. Dulu namanya Wahid Institute. Ya, pada saat didirikan memang lembaga ini fokus untuk kajian, riset gitu. Jadi semacam lembaga think tanknya Gus Dur pada waktu itu. Nah, lalu kemudian tahun 2013 itu juga cikal bakal Koperasi Cinta Damai Wahid tadi yang Mas Rozali singgung dan juga Desa Damai itu. Nah pada waktu itu sekian tahun gitu ya, Wahid Institute kan banyak mengeluarkan survei, khususnya laporan kemerdekaan beragama dan berkeyakinan, melakukan riset, melakukan penerbitan buku dan lain sebagainya, banyak sekali. Lalu kemudian kita berpikir ya, kira-kira inovasi apa gitu ya yang bisa kita lakukan untuk bisa menyasar langsung kepada
masyarakat gitu, sehingga masyarakatnya ini tangguh atau resilient ya bahasa kitanya, dan kemudian mereka tidak mudah terprovokasi gitu pada saat itu. Tangguh itu sama apa? Tangguh itu dari sisi sosial, ekonomi individunya, artinya dia punya karakter yang matang gitu ya. Nah pada waktu itu kemudian kita mencoba untuk membuat formula. Kalau dulu kan waktu itu think tank. Nah kalau sekarang think and do tank. Gitu. Think and do tank. Jadi nggak cuma mikir. Ya nggak cuma mikir, tapi juga lakukan gitu ya. Dan tahun 2014 berubah nama menjadi Wahid Foundation. Yang itu nggak ada kaitannya dengan foundation bedak. Iya, kagak ada kaitannya. Ya ada jadi, Fondasi Perdamaian. Jadi cerita singkatnya awalnya dulu adalah institut, think tank, terus kemudian berubah menjadi Wahid Foundation karena juga melakukan apa yang dirisetkan itu. Termasuk diantaranya program Desa Damai, selain program-program yang lain ya. Betul. Emangnya Gus Dur itu kan yang kita kenal Gus Dur itu ngomonginnya itu perdamaian, toleransi yang orang-orang awam itu banyak tahu. Ada nggak sih kutipan-kutipan Gus Dur yang spesifik misalnya soal penguatan ekonomi misalnya? Iya, sebenarnya kalau kita lihat ya beberapa quote-quote Gus Dur itu ya, itu nggak akan pernah terlepas dari pesan-pesan kepada masyarakat awam ya, khususnya bagaimana keberpihakan kita kepada kelompok rentan atau marginal. Nah, salah satu prinsip yang kemudian kita turunkan ke dalam beberapa intervensi program di masyarakat itu adalah perdamaian tanpa keadilan itu ilusi. Nah, itu awal murah kenapa kemudian kita membuat pemberdayaan ekonomi perempuan. Nah, dulu kan namanya Microfinance for Ethnic and Harmony. Gitu. Nah, jadi orang akan sulit untuk damai, untuk dia bisa berpikir lebih inklusif, lebih terbuka kalau saja dia masih tidak adil secara ekonomi begitu, untuk bisa mendapatkan akses, untuk bisa memperbaiki taraf hidupnya. Nah, misi dari microfinance bagi kelompok perempuan yang kita inisiasi ini awalnya adalah bagaimana perempuan-perempuan ultra mikro lah ini ya usahanya. Jadi enggak UMKM lebih tapi ultra mikro. Ultra mikro itu berarti lebih di bawahnya lagi. Omsetnya sekitar puluhan juta mungkin ya? Iya, bisa jadi sebulan nggak sampai segitu. Jadi dengan kelompok-kelompok perempuan prasejahtera, bahkan kelompok perempuan rentan ya, rentan dalam arti misalnya ibu tunggal. Kayak ibu tunggal, kelompok perempuan disabilitas, mereka itu kan kalau masuk dalam kategori unbankable. Jadi jadi kalau mau ke bank itu nggak bisa lah, syarat-syaratnya nggak terpenuhi. Susah untuk mendapatkan akses permodalan dari bank. Nah akhirnya kita membuat produk yaitu memberikan akses permodalan bagi usaha ultra mikro. Jadi Wahid itu minjemin duit? Ya kalau kita menjamin duit tapi dengan catatan. Kita itu tidak mentarget harus sebanyak-banyaknya mengeluarkan duit pinjaman. Tidak, tapi kelompok-kelompok ini kita bentuk gitu ya dengan syarat satu, di desa-desa yang heterogen, anggotanya itu harus berbagai etnis, berbagai agama, berbagai kelompok keyakinan. Nah tujuannya supaya ada dialog. Nah itu satu. Lalu yang kedua, kelompok-kelompok yang mau mendapatkan pinjaman, dia juga dilatih untuk literasi keuangan. Jadi supaya apa yang mereka dapatkan itu benar-benar diperuntukkan untuk memperbaiki usahanya. Sehingga dia tidak minjem lagi hanya karena untuk konsumsi pribadi, tapi benar-benar digunakan untuk memperbaiki usahanya. Gitu. Jadi itu mungkin bedanya kita ya dengan bank-bank konvensional yang hanya sekedar mencari target nasabah yang ingin meminjam. Kalau yang ditarget oleh Wahid itu kan yang tidak bankable. Ya, tapi prosesnya nggak semudah bikin pinjol itu kan. Maksudnya ada syarat-syaratnya kan, tadi ada pelatihannya gitu. Iya. Jadi beda lah ya sama pinjol itu ya.
Pinjol itu praktis ya. Praktis. Tapi bagi yang digital native. Ya. Tapi gimana dengan ada ibu-ibu yang tinggal di kampung, HP aja nggak punya, bahkan beberapa aja dia masih buta huruf loh, illiterate. Oh ya? Iya, ada beberapa anggota kita. Oke. Anda bisa membayangkan nggak? Ini ada di negara yang sudah merdeka 80 tahun ini masih ada loh perempuan-perempuan yang mereka masih belum bisa. Dan itu deket-deket Jakarta ya? Dan itu deket-deket Jakarta. Deketnya di tempat gue lagi deket-deket itu. Nah itu jadi tanggung jawab moral bagi kita sebenarnya. Ya. Nah terus ngomong-ngomong itu mulainya kapan? Dari program itu intervensi mulai ayo ngebantuin orang-orang yang nggak bankable itu yuk gitu. Itu 2013. 2013. Ya. 2013 kan kita tahu dulu itu kasus intoleransi ya, meskipun sampai sekarang ya kita tahu bahwa kasus-kasus intoleransi itu apa sih? Mungkin teman-teman yang awam juga nggak ini ya. Pembatasan hak-hak kewarganegaraan. Nah itu tambah ribet lagi. Contohnya ya kayak apa? Contohnya ya, misalnya kamu dari agama yang berbeda dengan agama mayoritas di suatu desa, misalnya. Lalu kemudian kamu tinggal di situ, terus kemudian kamu dilarang tinggal di situ karena kamu beda agama. Atau yang rame kan suka tuh kayak misalnya lurah waktu itu kan karena dia memimpin suatu daerah yang mayoritasnya agama A, tapi dia agama B, lalu ditolak oleh warga. Nah itu namanya intoleransi itu karena selain melarang dan membatasi hak kewarganegaraan. Jadi ada kasus kayak gitu, intervensinya jadi nggak cuma datang menceramahi ayo toleran gitu, karena itu nggak terlalu masuk lah. Ada masalah yang lebih mendasar yaitu masalah ekonomi ternyata. Tapi juga gini, kalau kita ngelihat tren intoleransi di Indonesia ya, misalnya tren terakhir itu adalah kan Wahid ngadain itu ya penelitian, pemantauan setiap tahun kan. Terakhir kejadian persekusi rumah doa yang ada di Sumatera Barat ya. Lalu kemudian yang waktu itu retreat sekolah agama gitu yang di Sukabumi. Itu kan menandakan sebagian masyarakat kita ini kan belum tangguh menerima perbedaan. Maksudnya sebelum tangguh itu gini mungkin bahasanya. Masyarakat kita itu mudah untuk diprovokasi, itu yang minoritas lagi ngapa-ngapain gitu. Itu nggak tangguh maksudnya ya. Jadi mudah diprovokasi, terus mudah menyerang kelompok yang minoritas. Betul. Nah, karena nggak tangguh itu orang kenapa sih? Kan ada macam-macam dong sebabnya. Pertama, bisa jadi dia kurang gaul dengan orang yang beda. Jadi nggak punya teman orang yang beda. Iya, dia kurang dialog. Karena sementara di wilayah Indonesia yang lain, di beberapa desa damai kita yang lain, dengan penduduknya yang sangat beragam agamanya, mereka itu justru bisa hidup sehari-hari dengan damai tanpa ada cekcok, bahkan saling membantu. Itu kan artinya ada kerjasama, ada dialog yang dibangun. Nah ini kan konsepnya Gus Dur nih. Gus Dur itu kan maunya toleransi itu nggak hanya sekedar mengakui, tetapi bagaimana kita selain mengakui, kita kan selebrasi bersama dengan melakukan dialog, saling support gitu ya. Kalau udah saling support nih artinya kita bisa memahami satu sama lain. Jadi ibaratnya nggak mempan deh diprovokasi, orang kita ini lebih tahu tetangga kita. Itu gitu, waktu kira-kira. Provokasinya yang paling sering biasanya waktu pemilu nggak sih? Oh iya, biasanya nggak hanya pemilu sebenarnya kalau di kampung itu pemilihan kepala desa, pemilihan RT. Itu lebih mengakar. Iya benar. Karena kita pernah menghadapi kasus kayak gini pas pemilihan kepala desa. Oke. Nah, ini kan 2013. Yang awal, ini tentu udah banyak titiknya ya. Nanti mungkin bisa diceritain titiknya apa aja. Tapi yang paling awal dulu 2013 itu di mana?
Yang paling pertama kita bangun pemberdayaan ekonomi perempuan itu tahun 2013 itu di Depok dan Bogor. Di beberapa kelurahan di Depok dan desa di Bogor sebenarnya. Nah, lalu kemudian dari basis pemberdayaan ekonomi perempuan, ini kan kita udah punya kelompok-kelompok perempuan nih di akar rumput. Nah, tahun 2017 waktu itu kita bertemu badan PBB namanya UN Women. Ini badan PBB khusus yang membawa misi untuk pemajuan hak-hak perempuan, mendorong kesetaraan gender gitu ya. Nah, lalu kemudian kita ngobrol, mereka menganggap konsep kita itu unik gitu ya, dengan dianggap unik oleh UN Women. UN Women karena menjadikan perempuan ini sebagai aktor utama di komunitas gitu, aktor penggerak. Lalu kemudian kita berpikir seharusnya tidak hanya ekonomi saja, tetapi di kelompok-kelompok perempuan ini bisa menjadi pelopor dan penggerak perdamaian di lingkungannya gitu, sehingga kohesivitas di lingkungannya itu bisa terbangun gitu. Nah, lalu kemudian kita kembangin, jadi di Desa Damai itu ada 4 pilar kan. Awalnya dari pilar pemberdayaan ekonomi perempuan, lalu kemudian kita tingkatkan bagaimana perempuan itu bisa berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan di tingkat desa. Apa itu? Bentuknya apa? Bentuknya misalnya dia nyalon kepala desa. Ya itu salah satunya, kita dorong ke pemimpinan. Gila, jadi Wahid juga mendesain kepala desa baru. Tidak mendesain, kita hanya mempersiapkan aktor. Karena curhatnya ke desa itu, kenapa sih BPD ini tidak pernah mencapai syarat 30%? Itu kan afirmasinya gitu kan, syarat afirmatif 30%. Karena selalu yang dibilang aja di sini tuh susah cari perempuan, di sini tuh susah, perempuannya juga pada males nggak aktif. Nah, tugas kita ini bagaimana caranya mempersiapkan aktor-aktor di tingkat desa itu. Sederhana lah, gimana perempuan ini lebih percaya diri. Lalu kemudian perempuan ini berani ngomong. Iya. Karena budaya kita kayak apa sih istilahnya, patriarkis gitu ya. Ya istilahnya patriarkis. Patriarki itu kalau dominasi laki-laki ya. Iya kan di ruang-ruang publik kan dominasi laki-laki. Cuman kalau di akar rumput itu problemnya itu beragam sebenarnya. Gak cuma patriarki aja, tapi juga misalnya kesenjangan ekonomi. Coba deh kita bisa perhatiin di desa-desa itu yang berani ngomong itu kan paling ibu PKK, istrinya Pak Kades misalnya. Ketua Muslimat. Oh iya, nggak cuma Muslimat kali ya. Pokoknya ibu-ibu aktif di majelis taklim gitu-gitulah ya. Jadi kalau bayangin orang-orang yang prasejahtera gitu ya, dia miskin gitu kan, dia nggak pede, bahkan untuk berani ke balai desa aja belum tentu untuk itu udah bagi mereka itu udah jauh banget gitu loh dari hidup mereka yang mungkin ini ibu rumah tangga atau di kampungnya itu buruh tani atau apa gitu. Apalagi single ya. Iya, apalagi dia ibu kepala rumah tangga, ibu kepala keluarga misalnya. Jadi ada kompleksitas selain kultur tadi ya. Berarti yang kedua selain dikasih modal pinjaman untuk pemberdayaan ekonomi, yang kedua adalah apa tadi? Memperkuat partisipasi perempuan di ruang publik ya. Terus kemudian apa yang ketiga tuh? Yang ketiga itu adalah penguatan toleransi, peace building, pembangunan perdamaian. Jadi di Desa Damai itu perempuan itu menjadi inspirator sekaligus penggerak sebenarnya. Jadi dari perempuan itu kemudian mereka itu mendorong di tingkat desa ada yang namanya kelompok kerja atau forum-forum di mana forum itu pendekatan perdamaian itu digunakan untuk penyelesaian masalah konflik di tingkat desa. Jadi yang kami inginkan itu gini kira-kira. Dulu ketika penyelesaian kasus-kasus yang dengan kekerasan terhadap perempuan atau anak, kekerasan berbasis gender gitu atau laki-laki juga gitu, pasti
perspektifnya adalah masih kurang berperspektif berpihak pada korban. Gitu. Nah, masih menitik beratkan pada penanganan pelaku. Tapi korban ini kemudian tidak tertangani dengan optimal begitu. Nah, kami mencoba untuk membongkar pandangan lama masyarakat gitu ya, bahwa kasus kekerasan perempuan, anak gitu ya, itu bukan aib. Gitu ya. Terus yang kedua, masyarakat ini harus berpartisipasi untuk mensupport, memberikan perlindungan terhadap korban. Nah, hal-hal seperti itulah, itu kan penciptaan suasana lingkungan. Kalau kita menyebutnya itu kayak enabling environment di tingkat desa gitu. Itu jadi satu. Biar kondisi lingkungannya itu mendukung agar masyarakat juga aware terhadap si korban. Itu salah satu contoh ya. Biar kata enabling environment itu diterjemahkan ke dalam bahasa tumbuh-tumbuhan lah ya. Jadi, dan juga misalnya pada saat ada provokasi atau konflik gitu ya, masyarakat itu tidak mudah terprovokasi. Karena dia udah punya bekal gitu, kira-kira pengetahuan lah gitu. Itu pilar-pilar itu kan yang ideal-ideal lah ya. Saya mau... masih ada satu pilar. Masih ada satu lagi? Ya, terakhir itu adalah lingkungan yang berkelanjutan. Lingkungan yang nggak lanjut itu yang gimana? Ya, maksudnya kita itu harus punya, di desa itu kita mencoba bahwa masyarakat itu tidak hanya damai dengan sesama manusia, tetapi juga damai dengan alam sekitar. Itu, jadi alam sekitarnya itu harus dijaga, harus dilestarikan, tidak boleh dirusak. Lalu yang ketiga, dengan problem krisis iklim saat ini, teman-teman yang ada di Desa Damai ini itu punya pengetahuan bagaimana beradaptasi dengan perubahan iklim. Makanya salah satu program kita saat ini adalah Desa Damai Tangguh Perubahan Iklim. Desa Damai Tangguh Perubahan Iklim. Iya. Oke. Sekarang saya mau tanya, ini kita masih bicara Bogor ya, bicara Bogor, di Bogor dulu. Karena Bogor yang paling awal. Kita pengen tahu before dan afternya. Nah, di Bogor ini kan sampai sekarang masih. Iya. Dari awalnya 2013, awal masuknya udah program 2013, kalau sekarang ini udah 12 tahun. 12 tahun. Udah 12 tahun dari nih jalan. Awal inisiatif. Apa before afternya yang paling kelihatan? Yang ketika awal dulu masuk, terus sekarang kelihatannya gimana tuh? Ini contoh bagus sebenarnya Bogor itu. Ini mungkin Mas Rozali juga belum pernah dengar gitu ya. Di Bogor itu, meskipun dia adalah daerah penyangga ibu kota, Bogor itu juga masih memiliki tantangan yang luar biasa dari segi kesenjangan ekonomi. Jadi kesenjangannya masih tinggi di sana? Masih tinggi, sosial juga ya. Ada salah satu kampung yang di sana itu dulu itu mobil untuk masuk itu susah sekali. Jalannya kecil. Jalan setapak gitu kan. Namanya itu kita sebutnya itu kampung Cina atau Tionghoa gitu. Kampung Cina atau Tionghoa. Ya. Jadi ini di salah satu desa di Tajur Halang gitu ya, Desa Tajur Halang. Ini salah satu desa damai kita, nanti bisa teman-teman cek, banyak kok yang penelitian atau apa di sana. Nah, di kampung ini itu dihuni oleh mayoritas itu dari orang Cina, etnis Tionghoa. Oh gitu? Iya, mayoritas etnis Tionghoa. Itu didampingi oleh Wahid? Didampingi oleh Wahid awal. Etnisnya Tionghoa? Tionghoa. Emang nggak kaya? Ya. Kan biasanya Cina banyak toko. Nah, ini contoh stereotip. Iya, ini stereotip yang positif kan. Maksudnya banyak toko, tapi kok didampingi Wahid gitu. Tapi berarti di sana banyak konflik dan cenderung secara ekonomi rendah. Ya, konflik itu jangan dianggap sebagai konflik komunal yang tampak ya. Orang perang-perangan segala macam. Oh tidak. Konflik kecil maksudnya yang kita tahu misalnya gini. Di daerah kampung tadi Tionghoa itu tetangganya kan juga banyak tuh, daerah-daerah situ. Di situ juga banyak yang Muslim di daerah sekitar. Teman-teman yang Muslim juga anggota kita itu dulu nggak pernah main ke kampung ini.
Nah, kita masuk. Kan kita mensyaratkan kelompok nih. Anggotanya ada Muslim, ada macam-macam lah ini di situ. Yang mau nggak mau, teman-teman Tionghoa itu main ke tempat ibu-ibu yang Muslim. Yang ibu-ibu Muslim pas pertemuan kelompok, terkadang mau nggak mau dia main ke tempatnya ibu-ibu. Jadi awalnya mereka nggak ketemu lah ya, meskipun tetanggaan gitu, satu kampung. Tapi kan awalnya itu masuk pertamanya Wahid itu dengan yang pemberdayaan ekonomi. Betul, 2013. Jadi kira-kira ngomongnya gini, Bu, saya punya duit kayak ini, bisa dipinjem nih gitu. Tapi harus bikin komunitas. Komunitasnya harus gabung nih antar agama gitu. Akhirnya mereka ikut. Terpaksa karena pengen ngakses itu. Kalau dibilang terpaksa enggak ya? Karena kita kan ini asesmen secara sadar dan partisipatif. Iya, maksudnya terpaksa itu dalam konteks satu dia butuh modal. Yang secara profil nggak bankable. Akhirnya ya udahlah ikut dulu deh gitu biar dapat modal gitu kan. Artinya kita ini menawarkan hal yang menurut mereka solutif dong. Ya, solutif. Karena mereka menerima kita dengan baik dan itu terjalin sampai sekarang. Nah, setelah kemudian itu satu ya, artinya ada dialog yang terbangun antara kelompok Muslim tadi, dan minoritas itu menurut kami hal yang luar biasa. Itu luar biasa itu. Gitu. Nah, yang kedua, pada saat program Desa Damai ini masuk, gitu kan, mereka itu bilang, desa ini tuh gede banget. Desanya gede banget. Nah, itu di Tajur Halang, Kabupaten Bogor. Iya, Kabupaten Bogor. Nah, desa ini tuh gede banget. Pemerintah desanya itu kan juga punya keterbatasan untuk mengelola segala macam ini gitu ya. Artinya dulu itu teman-teman ini mereka itu nggak terdata lah, kayak di jaminan sosial atau apa gitu-gitulah di tingkat desa gitu. Nah, pada saat kita membuat Desa Damai dan desa ini itu sepakat mendeklarasi sebagai Desa Damai gitu ya kira-kira. Lalu kemudian kelompok-kelompok ini teman-teman perwakilan ini kan dia masuk ke tim kelompok kerja. Dan bagi mereka itu suatu hal yang luar biasa. Apa luar biasa? Luar biasanya karena selama ini mereka aja nggak kenal aparat-aparat desa itu siapa. Sementara di program ini dia dijadikan sebagai kayak leader programnya. Iyalah, aktor, figur aktor. Sehingga harus berkomunikasi. Salah satu aktor, sehingga mereka bisa cair berkomunikasi dengan perangkat desa. Perangkat desa yang awalnya nggak berani. Dan dari perangkat desanya mengakui kok bahwa setelah ada program ini jalan menuju kampungnya itu dibenerin juga gitu. Baru tahu kalau di sana ada manusia. Gitu. Mungkin kasihan ya, maksudnya dengan segala keterbatasannya, mungkin desanya merasakan manfaat atau dampak dari program kita dan lalu kemudian mereka memasukkan desa ini sebagai salah satu prioritas lah. Jadi sebelumnya adalah di tahun 2013 itu ada komunikasi yang tidak lancar antara individu di dalam sebuah desa itu. Terus kemudian dia masuk, berubahnya adalah sekarang menjadi cair. Mereka menjadi kelompok. Terus secara ekonomi, ini kan koperasi judulnya nih, berhasil nggak nih mengentaskan anggotanya menjadi, kan sebelumnya tidak berdaya, setelah berkoperasi oke nggak hasilnya? Iya. Nah ini tapi mohon maaf ya, ini bukan konten sensitif ya. Iya. Jadi harus disclaimer nih, nanti saya takut dianggap mempromosikan produk ini haram gitu ya. Jadi mohon maaf gitu ya yang Muslim. Ibu-ibu di kampung Cina ini di Tionghoa, mereka itu adalah peternak babi, gitu. Tapi babi untuk ini yang mengkonsumsi loh ya. Iyalah kan populasi non Muslim kan banyak. Kadang netizen suka salah paham, gitu kan. Santai lah. Nah, jadi ibu-ibu ini dulu dia itu kan selain peternak kan dia menjual hasil daging yang sudah maksudnya
udah disembelih gitu ya. Dan dia itu kan jual ke beberapa resto-resto non halal di Jakarta, Bogor sekitarnya. Nah, dulu mereka itu masih manual karena mereka kan nggak punya freezer segala macem gitu. Jadi sekali ini dikit-dikit aja gitu kan, itu kan repot juga. Nah, begitu dapat anggota jadi koperasi kan dia bisa mengakses untuk modal usaha gitu ya. Nah, sekarang mereka tuh udah punya ini kulkas, freezer gitu. Jadi usahanya meningkat. Jadi permintaan kan jadi meningkat. Jadi dia nggak repot lagi cuma satu langsung ini bisa stop. Artinya dia bisa banyak lah ya untuk produksinya dan bisa distribusi ke berbagai tempat. Ya, itu contoh konkret ya. Iya. Oh iya. Itu menunjukkan sebenarnya bahwa yang ya tadi itu adalah koperasi udah jalan. Damainya juga begitu kan. Itu kan nggak cuma satu agama yang diadvokasi. Ya. Tapi yang jualan ya Tionghoa ya, yang Muslim ya jualan yang lain. Iya. Itu kan Gus Dur banget lah ya. Ingat ya apa namanya Ajinomoto apa ya dulu itu. Mengandung kontroversi minyak. Itu. Yang penting kita kan nggak konsumsi. Oke. Terus dari program itu, aku tuh ngebayangin kan orang itu ketika kita masuk itu kan nggak langsung diterima dong. Pasti. Bagian yang paling sulit apa? Pertama, meyakinkan orang untuk mau belajar. Gimana tuh? Jadi gini, program kita ini kan sebenarnya program stimulus ya. Stimulus. Kita ini bukan pemerintah yang setiap tahun punya APBN. Oh, jadi nggak tiap tahun tuh dikasih bantuannya? Enggak, jadi kan kita akan membuat prototipe di setiap desa. Kita bikin prototipe gitu kan. Nah, prototipe ini kita jalankan misalnya di desa A dari 2017 sampai 2021 misalnya. Contoh Bogor deh yang udah kita bicarain. Bogor misalnya. Itu sampai sekarang masih. Maksudnya bantuannya? Bantuan dalam arti kita itu berusaha memberikan bantuan itu tidak dalam bentuk kayak bansos ya. Enggak seperti itu, tapi Wahid ini berperan sebagai memfasilitasi apa yang menjadi kebutuhan di lapangan. Misalnya tadi ibu-ibu ini pengen bisa speak up. Nah, kita latihlah mereka untuk kepemimpinan perempuan. Yang modal? Yang modal misalnya ibu-ibu ini butuh bisa marketing produknya. Kita fasilitasi pelatihan untuk bisnis inovasi dan marketing. Kalau yang modalnya kita fasilitasi. Difasilitasi tapi nggak tiap tahun. Melalui koperasi Cita Damai. Kalau jadi kan dia udah jadi anggota dulu kan. Jadi anggota dulu, dilatih dulu, terus kemudian dia ngajukan seperti koperasi pada umumnya, terus dia nanti bayar nyicil gitu-gitu. Iya, kalau yang koperasi itu bergulir sampai sekarang. Dan sampai sekarang. Dari 2013 sampai sekarang kita anggotanya sudah hampir 2.000. 2.000 anggota? Iya, aktif. Aktif semua? Perempuan semua. Perempuan semua? Itu ada suami, ada anaknya? Ya pasti kalau karena kita menjadikan perempuan ini sebagai aktor dalam keluarga. Oh, kemarin 2024 diarahkan nyoblos siapa itu? Tolong ya, kita non politik di sini. Oke. Lumayan bisa bikin partai loh. Oke. Jadi yang paling susah itu di awal. Nah, ini Bogor udah lah ya. Bogor di titik awal, tapi kan terus kemudian berkembang. Kalau sekarang bisa digambarin itu ada berapa sih? Ada berapa yang seperti Bogor itu? Nah, yang seperti Bogor ini kan... Bogor itu kan katakan lingkaran satu lah ya, titik satu. Yang titik-titik yang lain? Kita itu sebenarnya yang sudah deklarasi itu kan ada 41 kelompok desa. Kalau kelompok perempuannya banyak, tapi aku lupa dananya berapa ratus. 41 desa damai. Iya. Di situ ada koperasi, ada pelatihan, ada nana-nana. Nah, ada 41 desa damai gitu ya. Nah, ada di 5 provinsi ya, maaf aku di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Selatan, lalu ada di Sulawesi Tengah dan NTB, Nusa Tenggara Barat. Nah,
Terus untuk yang koperasi sendiri, kebetulan kami masih di Pulau Jawa anggotanya. Karena jadi ada Desa Damai dulu, ada di provinsi-provinsi itu tadi. Yang koperasinya, jadi Desa Damai dulu, terus kemudian menyusul si koperasinya gitu. Nah, koperasinya baru di Jawa-Jawa ini. Jawa. Jadi koperasi ini kan sebenarnya selain entry point kita untuk membangun kelompok perempuan tadi ya melalui pemberdayaan ekonomi kita, ini juga sekaligus strategi keluaran kita. Saya contohkan begini ya. Untuk pendampingan Desa Damai itu kan kita memiliki mitra pendukung lah dari program kita. Misalnya tadi saya contohkan UN Women gitu kan. Nah, sifat pendampingannya ini kan programatik. Betul. Nah, itu kan paling cuma setahun, 2 tahun gitu kan. Nah, sementara bagaimana nih kita terus membangun engagement dengan aktornya, membangun hubungan terus menerus. Nah, makanya kita biar program itu nggak putus meskipun biar programnya di Desa Damai itu atau di koperasi itu nggak putus meskipun programnya habis. Nah, makanya kemudian para kelompok perempuan ini mungkin nggak semuanya, sebagian besar itu menjadi anggota koperasi Cinta Damai Wahid. Dan setiap desa itu dulu fasilitator desanya itu menjadi namanya microfinance officer. Nah, ini menjadi aktor kita, fasilitator kita di daerah. Nah, sampai sekarang teman-teman tuh masih terhubung dengan kita melalui program-program di Koperasi Cinta Damai Wahid. Jadi orang-orang yang dilatih melalui yang ikut kegiatan Desa Damai itu nanti disusulin dengan program koperasi. Betul. Kalau sudah jadi anggota koperasi bisa melakukan aktivitas ekonomi simpan pinjam. Simpan pinjam, ada pelatihan. Lalu ada, kita nggak cuma pinjem loh ya, kita juga simpanan juga. Bahkan kita itu punya namanya green tabungan hijau. Jadi tabungannya ibu-ibu warna hijau. Selain tabungan warna hijau, jadi ibu-ibu anggota kita itu bisa nukerin limbah rumah tangga kayak minyak jelantah gitu. Minyak jelantah? Iya. Soalnya banyak sekali limbah rumah tangga itu. Pasti. Yuk, sebutin aja. Jadi minyak jelantah itu nanti bisa jadi cuan. Jadi kita bisa ditukar ke koperasi, misalnya 1 liter itu kita beli 4.000 gitu kan. Nah, lalu kemudian 4.000-nya itu dimasukin ke tabungan. Tidak kita kasih cash 4.000. Nah, tabungan ini tujuannya apa sih? Tujuannya ini untuk dana darurat. Gitu loh. Kalau misalnya nanti sewaktu-waktu kayak pandemi kayak kemarin kan kita nggak tahu kan, sakit, anaknya butuh bayar sekolah atau apa gitu. Judul nggak termasuk ya? Aduh, judul. Apa istilahnya judul apa itu? Mau depo? Deposit atau deposit. Nah, problem kita di kampung itu orang-orang itu masih segen buat nabung. Iya. Ya itu. Jadi literasi keuangan itu jangan-jangan mereka nggak nabung tapi investasi saham, coy. Oh, bisa belum jadi ya. Makanya bisa nih investasi kita. Nah, yang pertanyaanku tadinya itu adalah gimana sustainnya? Sementara kan program itu misalnya katakan sama UN Women programnya 1,5 tahun atau 2 tahun. Sementara nanti kan ini koperasi masyarakat itu akan harus lanjut kan? Karena semangatnya Wahid itu beyond dari program. Betul. Nggak cuma ketika program aja, tapi karena pengentasan ekonomi kan nggak cuma 1 tahun, 2 tahun gitu kan, harus sustain. Kalau contoh yang di Bogor misalnya, kan program-program yang masuk putus-putus tuh. Ini sama si A, lembaga A misalnya 2 tahun, nanti putus. Terus habis itu lanjut lagi gitu-gitu. Itu gimana nyiasatinnya biar sustain kayak gitu itu? Nah, tadi salah satu yang kita dorong itu kan partisipasi bermakna perempuan kan di dalam pengambilan keputusan, pilar kita. Nah, di Desa Damai itu kita mendorong inisiatif ini terintegrasi dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran desa. Oh, jadi beberapa programnya didorong menjadi programnya desa sehingga
ada alokasi dari situ. Ya, yang penerima manfaatnya juga anggota desa itu. Nah, saya contohkan aja misalnya di salah satu desa di Sumeneb gitu kan. Sumeneb, Madura. Nah, mereka itu punya mekanisme untuk mendukung gitu kan upaya-upaya promosi terkait dengan pemajuan hak-hak perempuan gitu ya, pencegahan konflik dalam rumah tangga. Salah satunya itu melalui namanya Balai Jember. Dalam bahasa Madura itu namanya Balai Kebahagiaan. Jadi kelompok Pokja Desa Damai di sana itu memberikan sosialisasi dan sosialisasi bagi para remaja pranikah. Jadi tujuannya supaya jadi kalau ada orang mau nikah, ya dikasih sosialisasi. Iya. Tapi udah punya pasangan dong ketika mau nikah. Bisa punya pasangan, bisa belum. Atau maksudnya apakah dicariin juga? Itu namanya biro jodoh gitu ya. Jadi bagaimana para pemuda-pemuda ini, kelompok remaja itu punya kesadaran penuh untuk kalau kalian punya rencana untuk menikah, dia siap dan matang secara mental maupun pengetahuan. Itu yang ini, dan itu disupport sama pemerintah desanya sampai sekarang masih jalan. Itu kan artinya keberlanjutan. Ya kan? Ya. Artinya Wahid dalam hal ini, terutama secara finansial, itu tidak perlu lagi untuk support di situ. Betul. Karena mereka sudah berdaya, sudah bisa masuk dan negosiasi dengan pemerintah desa agar program-program yang dianggap baik oleh kelompok ibu-ibu yang sudah bisa speak up ini itu menjadi program desa. Iya. Dibaikin sama pemerintah. Nah, contoh lain adalah di desa-desa itu kita kan bangun namanya layanan penyedia layanan terpadu untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Oke. Jadi kita menyebutnya semacam kayak Women Crisis Center gitulah ya. Di tingkat desa ini di wilayah Jawa Tengah di Klaten saya contohkan ya. Di Salatiga itu juga ada sampai sekarang tim-tim di WCC ini itu masih aktif kolaborasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak di tingkat kabupaten. Nah, dan di Klaten pun pemerintah desanya tuh membiayai para tim dalam layanan ini. Ini sangat membantu untuk mekanisme berbasis masyarakat untuk mencegah kekerasan berbasis gender di masyarakat. Karena ketika kejadian orang nggak bingung mesti lapor kemana, orang nggak bingung penanganannya tuh seperti apa gitu loh. Jadi kayak kalau yang di Klaten itu berarti sampai program ini diambil alih oleh pemerintah Klaten dan dibiayai sekalian. Officer-officernya itu. Oke. Operasionalnya gitu ya. Bulanannya. Kalau ada kegiatan gitu. Ya. Jadi artinya bahwa bisa jadi yang kita fasilitas, karena semua aktivitas yang kita lakukan di Desa Damai itu basisnya partisipasi masyarakat. Artinya dari awal Wahid itu memang tidak mendesain selamanya akan dibiayai oleh Wahid. Iya, pasti. Jadi akan kira-kira mencetak kader agar bisa membuat program yang bagus sendiri. Ya, betul. Dan bahasa tumbuh-tumbuhannya itu mengkonsolidasikan ke dalam pemerintah desa, meyakinkan bahwa ini bagus programnya dan dibiayai oleh pemerintah desa itu. Iya, sebenarnya tidak bagaimana meyakinkan pemerintah desa ya, tapi inisiatif kita ini kan bukan hal yang baru juga sebenarnya. Kayak misalnya kalau Mas Rozali baca Undang-Undang Desa, lalu peraturan Menteri Desa terkait dengan alokasi dana desa, itu jelas banget. Harus memastikan dukungan responsif gender. Di desa aku bangun jalan terus. Nah, ini kan artinya kita perlu ngajak kepala desanya untuk lebih kreatif dong. Jangan pemberdayaan perempuan misalnya cuma bagi-bagi ompreng. Jangan kayak gitu juga terus. Tapi misalnya bagaimana kemudian pemberdayaan perempuan ini misalnya
sosialisasi stunting, bagaimana ibu-ibu hamil ini punya perspektif untuk kayak misalnya ibu-ibu yang punya balita, hal-hal yang lebih konstruktif gitu loh, nggak cuma membangun konstruksi. Susah itu susah, lebih baik bangun jalan. Nah, saya mau tanya tentang kepala desa tadi, kepala desa atau pemerintahan lokal setempat ya, ketika yang buy in itu, yang ngambil program dari komunitas yang di komunitas Desa Damai, berarti itu sangat bergantung kepada pemimpin lokalnya pada akhirnya, yang berhasil di buy in. Ini prediksiku ya, benar atau enggak, itu sangat bergantung sama itu, dan ada polanya enggak pemerintah yang ngambil menyambut program itu sehingga dijadikan programnya. Pola dari pemerintahnya, apakah misalnya rata-rata pemerintah desanya yang terbuka, yang apa gitu. Iya. Karena kalau enggak kan enggak mungkin tuh nerima, malah nganggep, misalnya ambil contoh, apa bedanya program di Desa Damai yang di-buy-in sama tidak di-buy-in oleh pemerintah? Nah, itu pertanyaan yang bagus sekali. Bagus sih. Gila, apa nggak bagus? Iya, di Indonesia itu, Mas Rozali, kalau kita baca datanya, ada sekitar 70-an ribu desa. Oke. Dan artinya itu bukan angka yang kecil loh. Bukan. Nah, ketika kita bekerja dalam program Desa Damai ini, kita itu merasakan betul, ini nggak cuma feeling ya, tapi ini empiris gitu ya, keragaman kapasitas dari desa-desa ini. Misalnya antara desa yang di provinsi A, provinsi B itu pasti beda semua. Gitu. Artinya kalau pertanyaannya apakah bergantung sekali dengan aktor atau pimpinan kepala desanya? Tentu. Nah, tapi kan ini menandakan bahwa kita sebenarnya dengan Undang-Undang Desa sejak tahun 2014, kita ini kan juga masih punya PR, begitu kan? Karena pemerintah desa, kepala desa sendiri itu kan kalau di kampung, dia ini kan bukan cuma sekedar pemimpin formal, administratif aja, tapi adalah figur-figur yang ditokohkan di masyarakat. Nah, jadi ada irisan budayanya lah di sini. Nah, lalu kemudian apa yang kriterianya kayak gimana sih sebenarnya? Tentu beberapa desa-desa yang maju dan mandiri. Jadi di indeks desa membangun itu ada beberapa kriteria desa. Nah, kita bisa memetakan ya. Desa yang belum berkembang, desa yang berkembang, desa maju, desa mandiri. Nah, kita melihat itu juga, dulu desa ini berkembang, kemudian kerja bareng sama kita, kok meskipun kita juga belum bisa membuktikan karena indeks desa damai dan desa harmoni dan berkelanjutan ini sedang kita kembangkan di Wahid untuk mengukur apakah intervensi kita itu berkontribusi terhadap meningkatnya tadi status desa itu. Nah, beberapa kepala desa yang bagus itu salah satunya dia didukung oleh karakter yang terbuka sebenarnya. Terbuka, progresif. Jadi kepala desanya dan timnya itu terbuka terhadap masukan-masukan itu. Masukan-masukan. Karena itu nyata loh. Kalau misalnya mindsetnya itu adalah mindset terbuka, nggak yang resisten dulu atau belum apa-apa udah transaksional gitu. Transaksional dalam artian kayak selalu menganggap bahwa wah, ada program nih. Ada proyek ini, duitnya berapa gitu kan. Padahal yang namanya dukungan itu nggak melulu soal uang. Tapi kalau itu di-spill aja desa mana. Kan kalau kita sepil kan takutnya pencemaran nama baik jadi kita anggap mereka masih berproses gitu. Ngerepotin orang banyak soalnya orang begitu. Terus. Masih berproses gitu kan. Selain terbuka itu tadi. Dan yang kedua adalah kegigihan dari masyarakatnya sendiri, aktor masyarakatnya. Karena kalau progresivitas itu hanya dari sisi kepala desanya, artinya program-program yang dijalankan itu top down, tidak membangun kesadaran
utuh dari masyarakatnya. Tapi kalau masyarakat sendiri sadar, masyarakatnya sendiri mau aktif berpartisipasi, artinya ini tutup ketemu botol gitu. Ya. Bahasa Inggrisnya gitu ya, tutup bahasa ketemu Inggrisnya botol. gitu ya, kalau istilah orang Jawa gitu kan. Jadi gayung bersambut. Dan itu kelihatan kok. Jadi desanya maju, terus kemudian ya nggak cuma dari Wahid tentunya, pasti banyak sekali mitra-mitra yang paling bagus pemimpin desa yang ditemui Wahid. Kalau dari kita kan gini kan, Wahid intervensi kan kelompoknya, tapi kan nggak ngintervensi kepala desanya kan. Wahid nggak bikin pelatihan buat kepala desa kan? Ada. Oh, ada juga. Ada juga. Kepala desa dikumpulin. Kepala desa, aparat desanya juga kita. Oh, oke. Nah, yang paling bagus, misalnya disebutin di mana dan ciri ini bagus karena apa menurut pengalamannya Wahid? Itu nanti aku sepil setelah ada Peace Village Award aja ya. Oke. Mau dapat hadiah. Tentunya yang bagus akan saya kira semuanya bagus. Saya kira semuanya ya. Diplomatis sekali Anda ini. Gini, karena tidak ada yang perfect. Gitu. Semua. Yang terpenting adalah bagaimana kita mengukur desa-desa ini bisa menjalankan 9 indikator desa damai. 9 indikator. Oke, siap. Tapi memang karena saya pernah berada di program stunting, Bu Olis. Di program stunting waktu itu ada di Wapres. Iya. Ada beberapa kabupaten kota yang bagus dan itu didukung oleh aparat di bawah-bawahnya yang juga bagus. Ketika kita masuk ke desanya juga bagus-bagus. Dan memang kata kunci bagaimana program stunting itu bagus, itu kepemimpinannya itu bagus. Betul. Yang di banyak tempat yang tidak berhasil, ya karena pemimpin daerahnya juga nggak berhasil. Karena kuncinya ada di, memang capek ya, ngoordinasikan semua stakeholder untuk mengarah kepada satu tujuan bareng-bareng. Betul. Itu kan pemimpin memang tugasnya ya. Nah, pemimpin-pemimpin yang terbuka, tadi saya setuju kriterianya terbuka, somehow itu dia itu ada raga, ada rasa organisatorisnya gitu-gitu ya. Itu beda banget. Jadi ketika kita nyampein tujuannya kayak gini. Oh ya, nanti yang ini bagiannya dinas ini dikumpulin dan cepat. Nah, sepertinya kalau saya menduga kriteria kepemimpinan yang berhasil di desa damai, yang tutupnya ketemu, yang pemimpin daerahnya itu desanya ketemu, juga yang punya karakter yang demikian. Makanya pertanyaan itu kemudian saya pengen tahu yang ditemukan oleh Wahid. Terus apa lagi yang kira-kira yang kedepannya akan dilakukan dan akan membuat inovasi? Ini kan udah belasan tahun nih program Desa Damai. Inovasi terbarunya apa? Ya, sebenarnya kalau kita ditanya gitu ya, program ini akan selesai sampai di titik mana gitu ya. Setelah misalnya ada satu desa yang 9 indikatornya udah lengkap, inilah ya, udah advance udah gitu ya. Checklist. Udah checklist semuanya. Ya, kita pengen bahwa desa yang sudah bagus ini bisa menginspirasi dan bisa kita replikasi di tempat yang lain. Ini belum ada sampai sekarang? Sudah, artinya kayak tahun 2024 kita mulai bentuk di luar Pulau Jawa misalnya, tadi di NTB, di Kalimantan Selatan, lalu di Sulawesi. Itu kan artinya ini bagian dari inovasi kita. Dan juga karena kita itu prinsipnya adalah bagaimana kita sangat menghargai lokal konteks lokal. Misalnya gini, di Bima kita bekerja sama dengan Larimpu gitu kan. Ini lembaga lokal di sana, mitra kita. Namanya tuh nggak Desa Damai, namanya Kampo Mahawo. Ya, artinya sama istilahnya. Nah, jadi istilah-istilah lokal ini menunjukkan bahwa kita mengintegrasikan model ini dengan konteks yang ada di lokal. Jadi kita nggak mau hanya menjejeli konsep yang kita jalankan selama ini ke tingkat lokal, tapi kita berangkat bahwa teman-teman kebutuhannya apa, teman-teman
apa sih yang problem yang teman-teman rasakan, hadapi, dan yang jelas hope, harapan. Karena masyarakat kita apa sih yang bikin mereka berubah? Karena ada harapan, kan gitu. Nah, kita berangkat dari situ, lalu kita temukan, oke, kita ada ketercocokan nih di sini, makanya kemudian WF gitu ya, sama Larimpu dukung UN Women, kita masuk gitu ya untuk berproses bersama lah dengan teman-teman yang ada di desa ini gitu. Dan dari situ kita paham bahwa ternyata dari sosial, budayanya, terus kemudian infrastruktur sosialnya maupun infrastruktur formal gitu ya, kepemerintahannya itu juga beda sekali. Iya. Jadi tapi indikator dan kontennya sama lah ya. Sama, yang jelas istilah bingkisnya aja. Iya, pendekatannya, strateginya mungkin akan beda. Ya, kalau di sini ada tahu goreng, di sana ada fried tofu, gitu-gitu kan. Sama-sama tahu. Tapi itu tahu. Iya. Intinya kan di situ ya, ketercapaian indikator-indikator itu. Betul. Menarik sekali ini. Berarti kita boleh lah kapan-kapan kita berkunjung lah ya ke sana ya. Sangat boleh. Kita berkunjung ke sana. Saya kira teman-teman podcast Ruang Publik juga boleh kok. Maksudnya berkunjung ke desa atau mau kolaborasi dengan karena kayaknya Foundation. Akan sangat menarik kalau kita ngobrol langsung before afternya dengan si ibu-ibu yang bisa. Yang dari awal misalnya. Iya. Bukan kita mau ini ya, tapi sebagai percontohan itu kan penting banget lah ya, percontohan. Dari awalnya seperti apa, terus kemudian ada program Wahid, saya tidak bisa menerima dulu karena khawatir saya akan diislamkan, katanya. Ada nggak gitu-gitu? Yang jelas pasti gitu ya. Kalau kita membangun program-program yang basisnya pemberdayaan perempuan, pasti selalu dibilang kenapa sih harus perempuan? Oh gitu ya? Iya dong. Pasti itu pertanyaannya. Kenapa? Ya kita tahu bahwa di budaya kita kan juga masih ada pandangan. Maksudnya orang lain tuh yang nanya kenapa harus perempuan sih programnya gitu. Kirain program itu pertanyaan itu keluar dari ibu-ibu itu. Oke. Biasanya enggak sih, bisa siapa. Nah ada ini kan, mungkin aku ngebayangin kayak ibu-ibu yang nggak biasa ketemu dengan komunitas yang lain, yang Chinese, yang non Muslim misalnya kan. Ada blok istilahnya, ada stereotip awalnya. Aku nggak mau lah nanti apa gitu. Bisa datang ke rumahnya, ketika berkunjung ke rumahnya ibu yang non Muslim, ini halal nggak ini minumannya? Wah. Ada kok awal-awal kayak gitu di tempat di beberapa kelompok gitu. Iya pasti itu kan. Ya nggak apa-apa, nanti kalau udah saling mengenal udah ini minum es teh bareng. Oke. Mbak Olis, terima kasih atas waktunya. Ini kayaknya perjalanan panjang ya, karena ini nggak ada akhirnya kan. Never ending journey. Dan setelah selesai di sini, kan udah koperasi ya. Selesai di sini aku ngebayangin akan buka di tempat lain. Pasti. Dan dananya dialirin ngebantuin ke tempat lain gitu-gitu ya. Ya karena permintaan banyak sekali kan yang pengen gabung menjadi desa damai. Tapi sekali lagi Mas Rozali, kita bukan pemerintah. Kita ini hanya masyarakat yang punya kepedulian untuk bisa belajar bareng dengan masyarakat lah. Kita pengen masyarakat kita ini punya lebih inklusif, punya ketangguhan, lebih tangguh gitu kira-kira ya. Karena kata tangguh ini kadang cuma konotasinya tuh hanya soal tangguh bencana. Tapi aku malah ngebayangin tangguh itu kayak tarik tambang. Padahal kita sebagai individu ini juga harus tangguh gitu ya. Tangguh dalam arti tangguh individunya, sosialnya, ekonominya, cara pandangnya gitu. Jadi kalau ini program ini ada kemungkinan kayak ini enggak? Desaku aku pengen dong gitu-gitu. Banyak, tapi ya itu tapi lagi kita kami punya keterbatasan sangat punya keterbatasan terkait dengan resource. Dan kami berupaya untuk sebenarnya bisa dijadiin Koperasi Merah Putih beda nggak sih? Koperasi Merah Putih, aduh.
Maaf ya. Beda ya. Tapi konsepnya beda. kalau best practices-nya seharusnya bisa dicontoh tuh. Iya, karena kalau teman-teman koperasi gitu ya, pada prinsipnya adalah tumbuh dari inisiatif masyarakat. Oke. Kan prinsip koperasi kan gitu, Iya. ada sekelompok orang berkumpul yang punya visi yang sama, terus membangun dari kita, oleh kita, dan untuk kita, kan gitu prinsipnya. Iya. Gitu. Iuran gitu Kalau kan. ini kan dari bank Dari atas ke bawah, top down. Iya, dari himbara terus dikasih ke desa gitu. Memang tantangannya itu adalah karena udah kadung jadi program kan. Iya. Memang tantangannya adalah ini kan dari atas ke bawah nih Koperasi Merah Putih. Kalau belajar dari Wahid, Koperasi Cinta Damai, nah sekarang tantangannya adalah gimana menumbuhkan yang dari bawah untuk nyambut itu. Betul. Nah, bolehlah kita belajar bersama. Asik. Bolehlah belajar ke Wahid. Gua yang ngomong. Oke, thank you Mbak Olis atas sharing-sharingnya. Saya kira informasinya bagus-bagus banget. Nanti ini adalah seri yang pertama, yang satu dari berbagai seri yang akan kita buat mengenai Koperasi Cinta Damai. Di antaranya nanti akan kita ngobrol dengan tokoh-tokoh yang atau beberapa orang yang bisa melihat hasil Koperasi Cinta Damai itu dari perspektif luar misalnya, atau dari juga perspektif masyarakatnya, si penerima manfaat, atau dari perspektif bisa jadi misalnya pemerintah daerah, pemerintah lokal itu tadi, kepala-kepala desa ngelihatnya kayak apa dan dia berharapnya seperti apa. Jadi kita akan bakal bikin banyak seri soal ini, dan semoga ke depan makin bermanfaat buat kita semuanya. Amin. Demikian obrolan kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.